terrealisasi, alhamdulillah, dengan lancar, dengan mudah, dan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana setiap dari kita nahtaju ila tarwih anin nafas. Semua kita, baik itu seorang ibu, baik pekerjaannya sebagai seorang guru, ataupun sebagai karyawan, pengusaha, dan semuanya kita butuh tarwih anin nafas. Tarwih anin nafas, yakni untuk merilekskan kembali agar kemudian kita bisa melanjutkan aktivitas kita dengan lebih fresh, dengan baterai yang kembali diisi full insya Allah. Jadi dalam wisata ukhuwah kita ini merupakan menjadi agenda tahunan Majelis Ta'lim Ar-Rahmah Sahabat Surga, yang mana kita semua ini adalah bersahabat fillah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sebagai implementasi dari keimanan seseorang, sebagai penyempurna keimanan seseorang adalah ia memiliki rasa cinta dan kasih, menyayangi saudarinya sesama muslim sebagaimana ia mencintai dirinya. Maka dalam momentum rihla ini, sebagai wisata ukhuwah, tadabbur alam, dan juga sarana atau wasilah pembinaan ruhiyah, dan juga apa tidak kelihatan? Kebersamaan jamaah. Ini luar biasa. Kata-kata yang sudah, tema yang sudah kita tampilkan di spanduk ini luar biasa. Kalau kita jabarkan tidak cukup waktu 1 jam. Yang mana mencintai sesama saudara kita diantaranya dengan idkhalul surur fi qulubil akharin. Di antara tanda cinta kita kepada saudari kita mampu untuk menghadirkan kebahagiaan di relung hati bagi saudari kita yang lainnya. Maka ketika saya membaca chat di grup Ar-Rahmah Sahabat Surga Ummu Amandai, saya bahagia sekali. Hatiku senang sekali mau diajak pergi rihlah. Ini luar biasa. Kebahagiaan yang mungkin bagi sebagian orang sudah terbiasa kita jalan-jalan. Tapi ternyata memberikan kesan, pesan cinta di relung hati tersendiri bagi saudari kita. Maka apapun yang terjadi dalam proses, namanya proses dalam kehidupan ini, tidak mungkin semuanya kemudian sempurna, perfect, dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Pasti ada yang namanya riak-riak kecil, kadang mungkin ada perbedaan pendapat antara ibu ketua dengan ibu sekretaris, ataupun ada perbedaan pendapat antara anggota fulana dengan fulana. Maka jadikan riak-riak kecil ini sebagai bunga-bunga dalam mempererat ukhuwah, wala yunkis minal wuddi syai'a, dan jangan mengurangi dari rasa tali cinta kasih di antara kita. Jadi memang kita berusaha untuk selalu mengupgrade diri kita. Di antaranya juga memupuk dalam hati ini sifat atau sikap positive thinking. Jadi setiap orang diciptakan Allah Ta'ala unik, memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Maka insya Allah dalam rihla ini menjadikan sarana wasilah mempererat ukhuwah kita dengan sesama. Yang tadinya mungkin belum terlalu kenal, akhirnya semakin kenal. Yang tadinya sudah kenal tapi tidak terlalu tidak terlalu dekat, kemudian juga lebih memahami temannya dengan wasilah rihla ini. Yang mana
pertemanan ini kita jadikan bukan hanya besti, best ukhti di dunia, tapi juga besti di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Maka kenapa majelis taklim kita namakan Ar-Rahmah, sahabat surga? Kalau mau dijelaskan asbabul wurud atau kronologisnya, kenapa memilih nama Ar-Rahmah, sahabat surga? Ar-Rahmah itu adalah artinya kasih sayang. Kemudian sahabat surga diharapkan semua anggota kita ini, majelis taklim kita yang kita cintai ini, semuanya memiliki rasa rahmah, rasa welas asih, rasa kasih sayang kepada sesama kita. Sehingga kalau namanya orang mukmin itu ya, dia sebagaimana tubuh yang satu, kal jasadil wahid. Idashtaka, ya, seorang mukmin itu bagaikan anggota tubuh yang satu. Kalau satu anggota tubuhnya merasa demam, maka semuanya akan merasa sahari wal humma. Semuanya rasa ikut demam. Sehingga ketika ada saudari kita, sahabat kita yang kemudian misalnya sakit atau kemudian tertimpa musibah, maka kita semua karena rasa ukhuwah dan mencintai karena Allah ini, kemudian kita tidak berat untuk saling bantu-membantu di antara kita. Saling ulur doa, mendoakan di antara kita semua. Karena perbestian ini, besti atau kita bikin sahabat surga, harapannya kita berkumpul bukan hanya di dunia ini, tapi Allah Ta'ala kumpulkan juga di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Firdaus Al-A'la. Amin Allahumma amin. Maka kita namakan Ar-Rahmah, sahabat surga. Sehingga teman-teman semuanya saya anggap dalam hatiku adalah keluargaku semua, sahabatku semua, ukhti fillah, yang mana kita akan mengejawantahkan sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Nah, di antara 7 golongan ada 7 golongan. Oh, anakku sayang. Hadihi turidina hadihi. Ya. Cek. Tukeran? Nggak bisa? Ini nggak bisa nyala? Oh iya, kepencet. Jadi di antara 7 golongan kelak akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari tidak ada pertolongan, tidak ada naungan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni al-mutahabbani. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi. Kita berkumpul semua ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertemu, berjumpa, bermajlis, berihla karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nanti bubar berpisah juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pertemanan kita ini bukan hanya di dunia, tapi juga di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 67, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqun. Orang-orang yang saling mencintai, orang-orang yang saling besti di dunia, ya, kelak di akhirat ternyata dia saling bermusuhan. Apakah semuanya? Illal muttaqun, kecuali orang-orang yang bertakwa. Dalam tafsir disebutkan bahwasannya dalam ayat ini al-akhillau ba'duhum, ya, disebutkan bahwasannya as-sadiqan awis sodaqah. Kalau persahabatan, pertemanan itu bahasa Arabnya sodaqah, as-sodaqah. Bedanya dengan sodaqah apa?
Kalau sodako, sodakotun, sod, dal, kof, ta. Apa tadi hurufnya? Sod, dal, kof, ta. Sedangkan persahabatan ya, intermezzo ya Tania. Sedangkan persahabatan, perbestian, bes ukti, sama hurufnya ada tambahan satu saja. Setelah huruf dal ada huruf alif, sehingga dibaca panjang. Sodaqoh, sod, dal, alif, kof, tak marbutoh. Sodaqoh dengan sodaqoh. Bedanya satu, hurufnya sama, ada tambahan satu saja. Sodaqoh. Ya ada ayah ya. Artinya persahabatan, perbestian, pertemanan. Ya. Sama, mustaq atau akar katanya sama dari sod, dal, qaf. Kenapa kedua-duanya itu mustaq atau diambil dari asal kata yang sama antara sodako dengan sodako? Karena keduanya itu menunjukkan sidqi qulubi sahibihin. Mana sidqi? Apa artinya sidqi? Anak saya kasih nama sidqi. Ahmad Sidqi Al-Hazimi. Sidqun artinya jujur, bener, enggak bohong, bukan hoax. Dinamakan sodako karena jujurnya hati pelakunya, sehingga dia mau bersih hatinya, sehingga dia mau mengeluarkan uangnya untuk sedekah. Masya Allah, pada rihla ini kita hanya mengeluarkan 30.000 rupiah. Kalau dihitung-hitung cukupkah itu makan seporsi aja, sedangkan nanti kita makannya kita lihat ada menunya apa, belum bayar vilanya. Tapi ternyata Masya Allah, ya Allah Ta'ala mudahkan banyak yang berinfak sedekah untuk acara hari ini. Saking sidqi qulubihi, saking bersih hatinya, saking jujur hatinya, saking Masya Allah qalbun salim. Ya, sehingga begitu pula persahabatan di antara 1-2 orang atau lebih yang menjalin hubungan persahabatan, dalam hatinya ada yang namanya sidqun, sidqi qalbihi, ikhlasnya hatinya, jujurnya hatinya, bersihnya hatinya, sehingga tidaklah 2 orang saling mencintai, saling bersahabat, atau 3 orang atau lebih bersahabat karena Allah, pasti Allah akan satukan, bersatu karena Allah, berpisah karena Allah. Tapi manakala di antara keduanya atau di antara perbestian ini ada yang gak benar niatnya, imma lima soleh dunyawiyah, mungkin karena tujuan-tujuan duniawi pertemanannya. Saya mau masuk kajian Ar-Rahmah Sahabat Surga, di situ saya masuk community yang kemudian nanti saya akan banyak dapat manfaat. Misalnya manfaat dunia, maksudnya tujuannya hanya dunia. Tujuan dunia boleh, tapi itu nomor selanjutnya. Tapi yang pertama adalah kita niatkan ikhlas karena Allah. Sehingga dalam pertemanan kita, shadaqatuna, dalam persahabatan kita ini, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun riak-riak yang terjadi, masa di antara teman kita nggak pernah ada selak? Nggak mungkin, mustahil. Pasti ada yang namanya hal-hal yang mungkin kita nggak suka, ya. Begitu pula yang ada dalam diri kita, tidak semuanya disuka oleh teman kita. Maka dari itu fungsinya kita untuk senantiasa, ya, ini dengan kajian, dengan rihla ini kita berusaha untuk kembali mengupgrade ruhiyah kita, merefil, mengisi lagi ruhaniyah kita, sehingga kemudian setelah rihla ini diharapkan nanti teman-teman, sahabat semuanya yang kajian, yang hadir lebih banyak lagi.
Yang biasanya kadang agak malas-malas, agak bolong-bolong, lebih aktif lagi. Istiqomahnya lebih gencar lagi. Ya, inilah fungsi ya. Kenapa kita agendakan salah satunya rihla, paling tidak minimal setahun sekali. Ya, tahun lalu tidak ada rihla karena kesibukan masing-masing tidak ada. Tahun sebelumnya kita rihla di Villa Tanjung. Tahun sebelumnya di agrowisata Cialam, California. Tahun sebelumnya di vilanya Ibu Afi depan situ. Tahun sebelumnya di villa di Mata. Jadi Masya Allah ya, tujuannya bukan hanya sekedar senang-senang happy-happy, tapi kita kembali merefil, mencharge ruhania kita, hati kita. Nggak usah Kak. Namanya manusia ya, pasti ada terkadang naik dan turun. Terkadang baterainya full, terkadang baterainya low bed, harus dicas kembali. Sehingga dengan rihla ini mudah-mudahan nanti pekan depan yang hadir halakoh kajian lebih banyak lagi. Amin, Allahumma amin. Sehingga kita sebagai seorang muslimah bukan hanya upgrade skincare, upgrade style, upgrade gadget, upgrade gaya hidup, bukan hanya itu. Yang kita upgrade apa? Keilmuan, wawasan, sakofa, pengetahuan, dan juga upgrade kesabaran tentunya. Sehingga dengan wasilah kita mengadakan rihla ini sebenarnya tidak jauh beda sama dengan kita biasa kajian di masjid. Hanya terkadang kita butuh pergerakan, butuh gebrakan, butuh action untuk kembali menyadarkan kembali, oh ya ini pentingnya kita bermajelis, pentingnya kita berukhuwah. Sehingga sama-sama ini membangkitkan hero kita untuk istiqomah dalam bermajelis ilmu, untuk bersama-sama meningkatkan ukhuwah di antara kita semua, sehingga dalam berjamaah itu semakin harmonis, semakin romantis, dan juga insya Allah apapun yang terjadi la yunkis min wuddina syai'a, tidak mengurangi kecintaan di antara kita semuanya ini. Jamaah fillah, akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakunna jami'an. Pada ahlan wa sahlan, hanya poin-poin pentingnya tidak bisa diterima sama yang baru datang. Mudah-mudahan yang sudah ada tadi bisa menyampaikan kepada yang baru datang sehingga poin-poinnya sampai ke hati. Bukan hanya masuk telinga kanan keluar telinga kiri, tapi masuk telinga ke dalam pikiran kita, ke dalam hati kita, sehingga menjadi amalan yang bisa kita amalkan sehari-hari, menjadi modal kita untuk bisa berjuang, beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, azani Allah wa iyyakunna jami'an. Sebagaimana yang tadi telah disampaikan oleh sahabat fillah Ummu Adi selaku ketua panitia, kita di sini adalah sedang di di rumah atau di villa yang tentunya ada pemiliknya. Sehingga mohon kerjasamanya semua untuk kita menjaga attitude kita, adab kita selama di sini. Kemudian kebersihannya juga diperhatikan, barang-barangnya jangan sampai ada yang ketinggalan dan seterusnya, sehingga mudah-mudahan acara ini akan berlangsung dengan lancar, dengan hikmat, dengan khusyuk, dan semakin menambah kecintaan kita semua di antara sahabat fillah. Cek 1 2. Menambah kecintaan kita semua kepada sahabat fillah semuanya, dan kita akan disajikan berbagai kegiatan yang sudah disusun dengan cantik oleh panitia, yang Masya Allah insya Allah semuanya akan pulang dengan gembira, bahagia bersama-sama. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.